Tata. We want to wish you a happy Sabbath day. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Buka Sabat bersama West Papua Adventist Network Media Center, daerah Misi Papua Barat. Hidup ini seringkali menghadirkan tantangan yang menguji iman kita. Salah satunya adalah ketika kita diperlakukan tidak adil. Mungkin kita pernah difitnah, disalahkan atas kesalahan yang tidak kita lakukan, atau bahkan menderita karena membela kebenaran. Perasaan sakit hati, marah, bahkan keinginan untuk membalas dendam bisa saja muncul. Namun, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai pengikut Kristus dalam menghadapi situasi yang penuh ketidakadilan ini? Mari kita kembali kepada firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 19-23 dan 1 Petrus 4 ayat 12-15. Petrus mengingatkan kita bahwa ada kemuliaan dalam menanggung penderitaan secara tidak adil demi hati nurani akan Allah. Ini bukan tentang mencari-cari masalah atau memprovokasi, tetapi tentang ketahanan iman saat kezaliman menimpa kita. Ini adalah ujian karakter, sebuah kesempatan untuk menunjukkan bahwa iman kita lebih kuat daripada keinginan daging untuk membalas. Petrus kemudian menunjuk kepada teladan terbesar kita, Yesus Kristus. Kristus, meskipun tidak berdosa, rela menderita bagi kita. Ia tidak membalas ketika dicaci maki, ia tidak mengancam ketika menderita, tetapi menyerahkan diri kepada Dia yang menghakimi dengan adil, sebagaimana dinyatakan dalam 1 Petrus 2 ayat ke-23, ini adalah poin krusial. Teladan Kristus mengajarkan kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini adalah panggilan yang sulit, yang bertentangan dengan naluri alami kita, tetapi justru disinilah kekuatan iman kita diuji dan dibuktikan. Jika kita menderita karena berbuat baik dan menanggungnya dengan sabar, ini berkenan kepada Allah. Dalam mengikuti jejak Kristus, Ellen G. White melalui Roh Nubuat seringkali menekankan pentingnya meneladani karakter Kristus dalam menghadapi penderitaan dan ketidakadilan. Dalam bukunya Alfa dan Omega Jilid 5, Kerinduan Segala Zaman, ia menguraikan bagaimana Yesus menghadapi fitnahan, cemohan, dan penganiayaan tanpa membalas. Ia menuliskan, ia tidak pernah mengeluh. Di hadapan para penuduhnya, ia tetap tenang dan bermartabat. Ia tahu bahwa Bapanya akan membenarkan dia. Ia tidak akan membela dirinya sendiri atau mencoba melepaskan diri dari tangan musuh-musuhnya. Ia datang untuk menderita dan mati bagi dunia yang telah jatuh. Penjelasan ini menguatkan ajaran Petrus. Kristus tidak memfokuskan perhatiannya pada ketidakadilan yang menimpanya, melainkan pada tujuan yang lebih besar, keselamatan umat manusia dan kehendak Bapa bagi kita. Ini berarti ketika kita dilayani tanpa keadilan, kita dipanggil untuk mengalihkan pandangan dari penderitaan itu sendiri dan fokus pada karakter Kristus yang ingin dibentuk dalam diri kita. Selanjutnya, Petrus juga berbicara tentang penderitaan yang timbul karena kita adalah pengikut Kristus. Sebagaimana dalam 1 Petrus 4 ayat 12-15, ia mengatakan, "Janganlah kamu heran akan nyala api penderitaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu." 1 Petrus 4 ayat 12. Penderitaan karena iman bukanlah sesuatu yang asing bagi orang percaya, melainkan bagian dari perjalanan kita mengikut Kristus. Ellen G. White juga menegaskan hal ini. Ia seringkali menggambarkan penderitaan sebagai alat pemurnian yang diizinkan Allah untuk membentuk karakter kita. Dalam bukunya Langkah-Langkah kepada Kristus, ia menyatakan, api ujian datang kepada setiap jiwa. Jika kita mau menerima disiplin ilahi, kita akan belajar darinya. Penderitaan, ketika ditanggung dengan benar, akan membawa kita lebih dekat kepada Kristus. Ini berarti bahwa ketika kita dilayani tanpa keadilan, kita tidak boleh melihatnya sebagai sebuah kutukan atau kesialan, melainkan sebagai sebuah kesempatan. Kesempatan untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah, kesempatan untuk memurnikan karakter kita, dan kesempatan untuk menjadi lebih serupa dengan Kristus. Sebaliknya, kita seharusnya bersukacita ketika turut mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, agar kelak kita juga bersukacita dan bergembira pada waktu menyatakan kemuliaan-Nya. Jadi,
ketika kita dilayani tanpa keadilan, ingatlah dua hal ini, teladan Kristus dan tujuan dari penderitaan. Kita dipanggil untuk menanggungnya dengan sabar, tanpa membalas, dan menyerahkan semuanya kepada Allah yang adil. Penyerahan diri ini adalah kunci. Ini berarti kita tidak berusaha untuk membela diri sendiri atau membalas dendam, melainkan percaya bahwa Allah yang melihat segala sesuatu akan bertindak pada waktunya dan dengan caranya yang sempurna. Penderitaan itu, jika dijalani dengan benar, justru akan memurnikan iman kita dan membawa kita lebih dekat kepada Kristus. Ini adalah proses yang menyakitkan, namun hasilnya adalah karakter yang lebih kuat, lebih murni, dan lebih menyerupai Kristus. Marilah kita selalu berdoa agar Tuhan menguatkan hati kita untuk tetap teguh dalam iman, bahkan ketika kita menghadapi ketidakadilan yang paling pahit sekalipun. Semoga kita selalu mencerminkan kasih Kristus dan penyerahan diri kepadanya dalam setiap tindakan kita, sehingga melalui kita, nama Tuhan dipermuliakan. Selamat Hari Sabat, Tuhan memberkati kita. We want to wish you a happy Sabbath. We wish you, we wish you, we wish you. We want to wish you